yang sering kelompok. Pertama, Bapak mengucapkan terima kasih karena semua sudah meluangkan waktunya kembali untuk menghadiri panggilan Bapak untuk mengikuti kegiatan kita. Yang pertama adalah kita membuka kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik semua. Gimana kabarnya Yusuf? Baik, Pak. Sebelum kita masuk ke tahapan berikutnya, supaya kita lebih cair suasananya, kita perkenalkan diri dengan perkenalan saling menyapa. Aturannya seperti ini, kita memperkenalkan diri dengan mengawali kata hai atau halo. Jawabannya nanti kebalikannya. Misalnya dari Bapak, contohnya, hai, nama saya Pak Surya. Kalian semua jawab halo Pak Surya, begitu ya? Baik, semua sudah memperkenalkan diri dengan saling menyapa. Kita masuk ke kegiatan berikutnya. Bapak mau mendengar dulu bagaimana perkembangan dari masalah yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu masalahnya Rizka. Silakan Rizka, mungkin bisa diceritakan bagaimana perkembangan masalahnya. Terima kasih Pak. Baik, kita sudah mendengarkan kemajuan dari masalahnya Rizka. Selanjutnya, sebelum kita membahas permasalahan yang kita bahas pada siang hari ini yang sudah kita sepakati pada pertemuan sebelumnya, Bapak memberikan sedikit pengantar mengapa persoalan disiplin diri yang rendah itu perlu kita bahas di konseling kelompok ini. Pertama, aku harus paham dulu disiplin itu apa. Disiplin itu suatu sebelum kita lanjut membahas masalah disiplin, kita perlu sepakati dulu kira-kira kita berapa menit, 30 menit atau 40 menit. Berapa? Sudah 3 orang memilih 40, kita usahakan 40 menit ya. Baik, karena kita sudah menyepakati waktu. Kemudian proses yang kita laksanakan ini namanya adalah konseling kelompok. Konseling kelompok itu adalah suatu layanan. Nanti itu dalam prosesnya, dalam kegiatan yang kita laksanakan, anak-anakku yang bermasalah itu ceritakan masalahnya secara terbuka. Artinya baik, kalau sudah siap, hari ini kita akan membahas masalah yang sudah kita sepakati pada pertemuan awal kemarin, membahas masalahnya Yusuf. Kalau Bapak pelajari kembali masalahnya Yusuf itu dari semester pertama dengan semester kedua itu mengalami penurunan. Itu yang menurut Yusuf, kadang Yusuf tidak konsentrasi belajar, kadang tidak mengumpulkan tugas karena
Yusuf merasa ketuanya terlalu disiplin. Itu hal yang kadang membuat Yusuf tidak fokus atau susah konsentrasi. Mungkin Yusuf bisa dijelaskan kembali kira-kira apa permasalahannya. Silakan Yusuf. Ya, terima kasih Pak. Bapak saya selalu menyuruh saya tidur tidak lewat jam 9 malam. Kalau main tidak lewat jam 5 sore Pak. Oh iya. Itu salah satu hal yang membuat Yusuf merasa terganggu pikirannya, mungkin kadang emosi sehingga tidak mengerjakan tugasnya. Maaf Nak Yusuf, kalau boleh tahu Yusuf berapa bersaudara Yusuf? 3 bersaudara Pak. Meskipun sebenarnya tidak suka tapi tetap dituruti. Ya Pak. Sehingga kadang perasaan tidak sukanya itu Yusuf lampiaskan ke tugas, begitu ya? Karena emosi disuruh cepat tidur, tugasnya tidak dikerjakan, begitu ya? Karena emosi disuruh cepat-cepat pulang kalau bermain. Apalagi saya dengar-dengar Yusuf pemain bola. Orang biasa main bola itu sampai jam 6, sementara Yusuf jam 5 sudah harus pulang. Jadi mungkin gara-gara itu sehingga Yusuf kadang tidak mengerjakan tugasnya. Ya, kalau boleh tahu Yusuf apa cita-citanya Yusuf? Pemain sepak bola cita-citanya. Kira-kira kalau Yusuf seperti itu tadi tidak menuruti perintah orang tua, kira-kira bisa menjadi pemain sepak bola yang hebat kalau seperti itu. Dan untuk pelajarannya banyak itu tadi sudah kita terima raportnya. Ada berapa nilai yang turun dibanding semester awal? Banyak Pak. Banyak ya. Bagaimana Yusuf untuk mengenai tugasnya itu yang kemarin-kemarin? Apakah di jadwal jam-jam berapa Yusuf mengerjakan tugasnya? Kan biasanya kalau menurut maunya bapaknya jam-jam berapa? Jam 7 Pak. Jam 7 malam harus kerja tugas lagi. Jadi tidak ada waktu untuk Yusuf main-main begitu. Mungkin masih ada pertanyaan lain? Saya Pak. Ya, Rizka silakan Rizka. Terima kasih Pak. Jika misalnya kedua orang tua tidak terlalu mendisiplinkan kamu, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan Yusuf tadi sudah mengevaluasi bagaimana ke depannya. Tadi nilainya itu agak menurun dibanding semester 1 karena Yusuf memang jarang mengerjakan tugas. Mungkin ada yang bisa memberikan masukan kira-kira Yusuf sebaiknya bagaimana? Saya Pak. Ya, Akila silakan. Yusuf tadi berdasarkan dari saran-saran dari temannya, ada yang memberikan saran bahwa sebenarnya itu untuk kebaikan kita juga. Untuk dari Dimas, Yusuf mengatakan itu untuk supaya bisa lebih berkonsentrasi lagi. Kalau dari Bapak mungkin Yusuf bisa yang pertama mengerjakan semua apa yang diperintahkan oleh
Jadi, mungkin Yusuf bisa memikirkan kira-kira apa yang tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman, oleh Bapak, kira-kira apa yang akan Yusuf lakukan untuk kedepannya dalam waktu dekat ini. Saya akan mencoba, Pak. Tetap juga melakukan menjaga kepercayaan yang diberikan oleh orang tuanya. Jadi yang pertama itu tadi apa? Berani menceritakan apa masalahnya. Itu. Jadi bersama mamanya dulu. Mamanya supaya mamanya memberitahukan bapaknya. Mungkin juga bapaknya terlalu disiplin karena itu tadi Yusuf adalah anak pertama. Mungkin bapaknya Yusuf mau memberikan contoh ke adik-adiknya Yusuf bahwa harus disiplin. Nah, biasanya itu anak pertama menjadi contoh untuk adik-adiknya. Kemudian seperti juga disampaikan oleh Rizka dan Hikmah, itu untuk kebaikan. Nah, itu untuk masa depan Yusuf juga. Ya, selanjutnya saya minta Yusuf membuat semacam perencanaan. Nanti Bapak akan kasih formatnya. Buat perencanaan yang kira-kira rencana yang tidak usah terlalu yang susah-susah. Rencana biasa saja yang bisa Yusuf lakukan dalam waktu dekat, kemudian dapat Yusuf ukur keberhasilannya untuk mengatasi itu tadi masalah kesulitan belajar karena gara-gara emosi orang tuanya terlalu disiplin. Nanti Bapak akan kasih formatnya. Selanjutnya karena waktu kita sudah hampir selesai, saya mau mendengar kembali ke pesan dan kesannya. Pertama kesannya dari Yusuf yang dibahas masalahnya. Silakan Yusuf. Ya, terima kasih, Pak. Kemudian kegiatan kita hari ini adalah kegiatan yang terakhir. Nah, kita sudah membahas semua masalah yang sudah kita tuangkan pada pertemuan pertama. Terima kasih sudah bersedia hadir selama beberapa pertemuan. Mudah-mudahan masalah yang sudah kita bahas bersama bisa kita selesaikan, meskipun sebenarnya kita sudah tahu bagaimana solusinya, tapi kalau kita tidak melaksanakan solusi itu, masalahnya tidak akan terselesaikan juga. Jadi harapan Bapak laksanakan apa yang sudah menjadi perencanaan, kemudian tetap Bapak akan kontrol. Saya kira itu untuk hari ini. Mudah-mudahan berguna untuk kita semua. Kembali saya sampaikan, bermanfaat untuk kita semua. Kegiatan di awal tadi kita mulai dengan berdoa. Kegiatan kita tutup dengan berdoa. Sebelum berdoa, nanti akan Bapak kirim kembali link untuk mengisi evaluasi hasil. Diisi sesuai dengan apa yang dirasakan hari ini. Baik, mari kita menutup kegiatan hari ini dengan bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.